Mau pernah nyinjam sesuatu nggak? Apa yang beda sering itu? Duit. Kalau pinjam, pinjam itu tidak mengurangi fisiknya. Pinjam itu tidak mengurangi fisiknya. Yang diambil adalah pemanfaatan suatu barang. Kalau uang itu mengurangi fisiknya, fisiknya hilang, tapi nilainya masih ada. Yang kamu kembalikan fisik uangnya atau nilainya. Kalau dia 100.000, ya uang itu di sana ada tulisan namanya dan misalkan Soekarno Hatta warna merah ya. Terus ketika itu kamu pakai, setelah kamu pakai beberapa hari kamu kembalikan dengan pecahan uang 50.000 uang. Itu fisik barangnya sama atau berbeda? Beda. Karena fungsinya uang dibaca sama kamu minjem tidak bisa. Cuman sudah dari bahasa kita kalau uang itu istilahnya minjem ya. Padahal minjem dalam kita itu beda. Kalau minjam fisik barangnya tidak apa? Tidak ada. Sekarang kalau pulpen itu minjam atau minta? Kalau minta orang pasti ada hasil. Terus kalau tempatnya minjam. Pernah nggak kamu mau minta isinya pinjam 2.000? Pasti minjamnya, pasti ngomongnya minjam. Nah, apakah itu akan berpengaruh terhadap halalan pulpen yang kamu pakai? Gara-gara angkanya nggak jelas? Itu tidak sama. Karena saya yakin orang yang meminjam itu atau yang meminta itu mereka sudah apa yang dipinjamnya itu mesti ikhlas. Oke, sekarang kembali lagi kita bahas yang kemarin ada 3 hal, ada hibah, ada hadiah, ada sedekah. Tiga-tiganya sama dalam bentuk pemberian. Sekarang saya tanya perbedaan antara hibah, hadiah dengan sedekah. Itu perbedaannya gimana? Hibah masih kan? Sedekah masih kan? Terus satu lagi hadiah juga masih. Nah, bagaimana perbedaan antara 3 bentuk pemberian tersebut? Kamu menurut kamu gimana perbedaannya? Kalau kamu masih orang, itu biasanya dalam bentuk apa? Hadiah, hibah, atau sedekah? Hadiah. Bentuknya apa? Bentuknya gimana? Dia harus kue tar gitu. Kayak gitu, barang itu nggak jelas. Oh, pernah ngasih tahu kamu apa? Yang lainnya makanan. Kamu ngasih ke teman-teman kamu makanan itu dalam bentuk apa? Hadiah. Nah, sekarang lagi itu. Semua pemberian. Kalau ini momennya beda. Kalau hadiah memberikan dalam hal apresiasi. Hadiah dalam bentuk dalam hal apresiasi. Oke, bahasanya artinya. Kemudian kalau sedekah itu pemberian namun didasarkan pada niatnya untuk beribadah pada Allah, Pak. Beribadah. Baru Allah. Oke, kamu boleh juga. Itu sebagai perlawanan dipaksa. Sudah tahu dipaksa. Pemilikan. Kalau masyarakat pasti tidak pemilikan. Tidak mungkin masyarakat 100% yang kamu masuk itu bukan hibah, hadiah atau sedekah, tapi meminjamkan. Menurut kamu?
hibah, hadiah dan sedekah itu bagaimana? Ya, oke, ada sedikit nempel-nempelnya ya. Ada yang sudah? Itu tuh tergantung yang pemberi ya. Kalau kamu memberi atas bentuk memuliakan, memberi karena ada faktor memuliakan, itu namanya hadiah. Contoh nih, kamu memberi orang tua kamu misalkan emas, atau memberi siapalah yang pemberian itu tujuannya untuk memuliakan orang yang diberi, itu namanya hadiah. Misalkan kamu kasih tokoh agama, sholat ke rumahnya, bawa oleh-oleh misalkan, itu namanya hadiah. Dan hadiah ini itu boleh diterima oleh Rasulullah dan keluarganya. Rasulullah itu tidak boleh, atau Rasulullah dan keluarganya, Ahlul Bait itu tidak boleh menerima zakat. Pernah dengar kata itu Pak? Zakat itu tidak boleh diberikan pada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kenapa? Karena zakat itu pemberian tujuannya untuk membersihkan orang yang mengeluarkan zakat kan, diberikan ke orang lain, berarti satu kali untuk membersihkan diri. Ibaratnya barang kotor lah mungkin. Nah sehingga Ahlul Bait itu tidak berhak menerima barang zakat. Tapi kalau pemberiannya Rasulullah menerima atas nama hadiah, beliau terima. Silakan ya. Nah, kalian memberi kepada tokoh masyarakat dan lain sebagainya, bentuk apresiasi itu namanya hadiah. Kemudian satu lagi, apa yang kedua? Sedekah. Sedekah ya. Sedekah ini pemberian atas nama Allah Taala. Kamu ngasih temennya, mungkin kasihan berbeda pucat, kelaparan dan lain sebagainya, itu bisa dikatakan sedekah. Nah kemarin dia beli ayam geprek, saya makan, dia lagi makan kan, saya buru-buru pulang, saya udah habis sih. Aku ngasih sehat sama apa? Zakat. Asal apa? Contoh Pak. Kamu ngasih saya sama apa dulu? Pinjaman. Pinjaman, nanti saya ganti kalau pinjaman. Atas nama hadiah oke bisa terima ya. Atas nama sedekah itu boleh, nggak masalah. Mungkin dia kasihan nih wajah saya. Laki-laki itu kan kalau makan terus kan? Ya. Laki-laki itu kalau makan tuh lihat terus. Kasihan. Termasuk saya pernah direkam istri saya kenapa? Manusia aja, manusia orang laki itu kalau makan terus. Mungkin dia terus dengan saya kan akhirnya diberikan. Kemudian satu lagi hibah. Hibah itu pemberian tanpa ada dasar apapun. Jelasnya nilai kalah, tapi tidak ada unsur apa gitu ya. Kalian pernah nggak nengok orang ada itu namanya kita bisa. Kita bisa ini apa namanya platform untuk bantuan. Ada orang peduli kasih gitu loh, pernah nggak? Ada orang misalkan badannya cacat, kemudian rumahnya hancur, kemarin kayak di Aceh itu apa? Tsunami, banjir dan lain sebagainya. Ada apa kita bisa membuka posko bantuan. Nah bantuan-bantuan tersebut nanti bisa apa faktornya kalian sih? Karena kasihan kan? Kalau karena kasihan nanti bisa masuk dalam kamu kasih dalam. Terus kalau misalkan sedekah arwah itu berapa? Nah, di daerah mana ada? Di daerah mana? Ada, serius. Biasanya sedekah arwah itu mendekati puasa ya. Kalau orang muslim ini namanya arwah ya. Aku sudah punya lupa. Apa namanya? Enggak. Bahasa Jawa, tapi Jawanya sudah dibuat bahasa
sama kayak bahasa Sunda itu sudah dijadikan bahasa umum di Indonesia. Ngabuburit. Tahu kenalan ngabuburit nggak? Dua sore menjelang puasa, jalan-jalan dan sebagainya. Itu ngabuburit sudah jadi bahasa Sunda kan? Tapi itu diambil dari bahasa Sunda. Yang ngabuburit umum sore. Banyak istilah-istilah yang ada di berbagai bahasa daerah, kemudian karena mungkin tidak ditemukan di bahasa yang lain, akhirnya dijadikan bahasa tambahan. Oke, lihat. Kemudian Arya, silahkan dibaca materinya bab Arya tadi halaman 148. Siapa yang belum baca ya? Kalau belum pernah, sekarang lagi yang kencang. Babul Arya. Nanti setelah itu kita sambung ke babul Arya. Terus bahaya diulang lagi. Waya madmunatun ala mustahili. Waya madmunatun ala mustahili. Ingatina yaumal akhirah. Oke, Arya itu setiap sesuatu yang bisa diambil kemanfaatan, seraya bendanya masih ada, maka boleh dipinjamkan ketika manfaat-manfaatnya itu berupa asal ya. Jadi sesuatu yang bisa diambil kemanfaatan, ya, maka nanti benda itu bisa dipinjamkan ke orang lain sekiranya kemanfaatannya itu berupa asal. Asal itu tidak mengurangi fisiknya. Sekarang kalau misalkan lilin bisa nggak dipinjam? Kenapa? Karena lilin itu tidak boleh dipinjamkan. Kamu lilin nggak boleh. Kenapa? Karena manfaatnya itu bukan asal tapi fisik barang. Asal itu asal nggak? Asal itu apa manfaat benda, tapi benda itu tidak berkurang itu loh. Ini lampu ya. Lampu itu ketika kamu pinjam fisiknya hilang nggak? Enggak, apa asalnya? Cahaya. Sekarang kipas, boleh nggak kamu pinjam kipas suara? Boleh. Ketika kamu pinjam fisiknya berkurang nggak? Tapi ada kemanfaatannya nggak? Apa kemanfaatannya? Angin, nanti keluarnya angin itu namanya asal. Jika tidak asal itu bentuk hasil dari keluarnya manfaat. Nah, api, bukan api tadi apa? Lilin, dia akan bermanfaat dengan habisnya fisik, sehingga nggak boleh. Dan boleh pula, tidak boleh pula meminjamkan sesuatu yang sesuatu itu haram secara syar'i. Contohnya apa? Secara syar'i barang itu haram. Salah satunya alat musik ya. Walaupun ada beberapa pendapat mengatakan bahwa alat musik itu ada yang mengatakan tidak haramlah, tergantung nanti alunan lagunya, isinya bagaimana, itu yang bisa membuat faktor haram. Istri itu punya suami nggak? Istri itu punya suami nggak? Gitu ya? Saya pernah dapat berita si istri itu dipinjamkan ke kawannya selama jam. Ini memang nggak tahu daerah mana, daerah mana depan. Dipinjamkan ke temannya, setelah selesai, alhamdulillah ya. Nah, si suaminya itu ngomong ke kawan yang sudah pinjam tadi, saya minta wifi. Jadi kasih sama kawan yang sudah memakai jasa istri. Padahal dia sedang main HP, berarti ada kuota, tapi kuota sudah krisis itu loh. Akhirnya ada bengkel kan sudah dipinjam istrinya, ambil apa namanya? Ambil barang, tapi barang apa lupa, juga meninggal.
hancur, ya, temannya mati, dia masuk penjara. Nah, akhirnya yang jadi korban itu anak. Dan tadi malam saya baca berita lagi di daerah mana bisa saya lupa, ada suaminya menderita juga. Dia kalau marah semua badannya itu digebukin sampai patah-patah. Kamu tahu pada beritanya nggak? Ada kan? Pernah marah dia solusinya keliling kampung, pada kalian tak pakai baju, cuma pakai celana dalam, jadi kurang ajar. Itu kalau model kalian, tinggal suami model seperti itu mau? Gak mau. Langsung kan, gugat saya ke pengadilan. Kalian pernah ke pengadilan nggak? Pengadilan PA. Kemarin semester 4 ke 3 kemarin yang saya masuk itu kami studi PA ya. Istri itu punya suami nggak? Istri itu punya suami nggak? Gitu ya? Saya pernah dapat berita si istri itu dipinjam ke kawannya selama jam. Ini memang nggak tahu daerah mana. Daerah mana depan. Dipinjamkan ke temannya. Setelah selesai, langsung bila ya. Nah, si suaminya itu ngomong ke kawan yang sudah pinjam tadi, saya minta wifi. Jadi kasih sama kawan yang sudah memakai jasa istri. Padahal dia sedang main HP, berarti ada kuota, tapi kuotanya sudah krisis gitu loh. Akhirnya ada bengkel kan sudah dipinjam istrinya, ambil apa namanya? Ambil parang atau apa saya lupa berjalan kawan. Tapi karena dalam mengaruh alkohol dan sebagainya, akhirnya tidak bilang pemerkosaan dan sebagainya masuk tadi apa pembunuhan. Akhirnya keluarga hancur, ya, temannya mati, dia masuk penjara. Nah, akhirnya yang jadi korban itu anak. Dan tadi malam saya baca berita lagi di daerah mana bisa saya lupa, ada suaminya menderita juga. Dia kalau marah semua badannya itu digebukin sampai patah-patah. Kamu tahu pada beritanya nggak? Ada kan? Pernah marah dia solusinya keliling kampung, pada kalian tak pakai baju, cuma pakai celana dalam, jadi kurang ajar. Itu kalau model kalian, tinggal suami model seperti itu mau? Gak mau. Langsung kan, gugat saya ke pengadilan. Kalian pernah ke pengadilan nggak? Pengadilan PA. Kemarin semester 4 ke 3 kemarin yang saya masuk itu kami studi PA ya. 3 hari dari dan suaminya cemas. Dapat berita itu ya? Nah, itu banyak sekali kejadian-kejadian di kalangan kita. Kalau ada indikasi seperti itu di tetangga kita atau siapa, jangan cuma diam kalian ya, harus bisa mengidentifikasinya. Ini kok kayak gini, badannya betul-betul yang cuma sekedar dia biasa belum dibuka dari central 1 itu jadi grup yang mau gitu ya. Kemudian ketika terjadi kerusakan pada barang yang dipinjam, maka bagi orang yang meminjam itu wajib untuk menggantinya. Kalau memang ada barang yang bisa diganti. Kalau HP, kamu pinjam HP sama kawan, misalkan Vivo atau Oppo ya. Nah, misalkan iPhone berapa yang itu? Pro Max 25 jutaan. Kalau dipinjam berapa kali rusak? Misalkan jatuh gara-gara kamunya nggak jelas kan, itu pinjam ya. Nah, kalau barangnya memang ada ganti yang serupa, kamu wajib mengganti barang yang serupa. Nanti dalam bentuk iPhone juga. Tapi kalau misalkan kamu tidak menemukan lagi barang yang ada serupa, kamu mengganti nilai harga bendanya. Contohnya apa? Barang yang benda itu tidak ada lagi produksinya misalkan. Contohnya ada tapi edisi limited edition. Kamu pernah nengok ada tas yang merek apa? Hermes dan lain sebagainya yang itu diproduksi hanya 10 biji sedunia. Ya kan? Ada kali model kayak gitu ya. Ternyata dipikir sama kawannya bakar, rusak.
Pesan lagi ke toko Hermes yang ada di Paris, Prancis, nggak ada. Maaf, kami sudah berhenti produksi karena ini produksinya hanya terbatas. Nah, kamu ganti nilainya. Misalkan harganya 10M, ganti 10M. Tapi yang jadi pertanyaan, kawan kamu yang kamu minjemin tas itu, dia nggak cari nilai harga bidangnya, karena dia tuh nyari barang itu gitu loh. Ya, makanya ketika ada barang pinjaman itu harus dijaga baik-baik. Karena dia sudah meminjam kalian itu sudah alhamdulillah ya, sehingga ketika amanah kalian dipinjamkan ya harus dijaga. Saya pernah bikin apa ya, terus barangnya rusak, akhirnya saya ganti. Rusaknya itu udah tahu karena profil apa, saya ganti. Oke, bab gosok sekarang di bawahnya. Yang belum baca, Akmal, baca. Atau kamu belajar, bab gosok. Padulu di Mana ada padu? Padu itu utama. Padulu di gosok. Waman gosokana la ahadin lazi mampu Radduhu wa arsunat sini. Wa ujratu mislihi wa in talima dominahu bi mislihi in kana lahu mislu au bi qimatihi in lam yakun lahu mislu aksara ma kanat min yaumil ghasbi ila yaumil talaf. Oke, gosok ya. Apa gosok itu? Akmal, apa gosok kan? Memakai. Oh, sendal itu gosok. Itu memakai dengan hati tidak. Terus, kalau bang itu sepatunya mah kan bukan punya kita. Nah, tanpa izin ya. Masih ingat gak? Beda satu dengan yang lain. Gimana? Kalau mencuri itu gimana perhatiannya? Ini saudara sepatu mengambil tanpa dikembalikan, mengambil atau niatnya tidak untuk mengembalikan ya, niat untuk memiliki tanpa untuk mengembalikan. Sekarang kalau gosok itu, kau pernah gosok kan? Karena ada yang gosok bareng nggak? Ada yang mau pernah? Apa Pin? Apa? Anggar ya. Terus kamu niat nggak nanti saya kembalikan? Nah itu namanya gosok. Terus yang ketiga, minjam. Sama nggak memakai pemanfaatan dari suatu benda? Bedanya minjam dengan gosok itu? Kalau minjam itu ada omongan, kalau gosok tidak ada omongan, tapi semuanya ada niat untuk dikembalikan. Kamu meminjam sesuatu dan gosok sesuatu, ada niat untuk dikembalikan. Makanya dalam keterangan barang siapa seseorang yang utang kemudian dia niat untuk mengembalikan utang tadi, maka akan Allah permudah dia untuk melunasi. Makanya kalau kalian nanti ke depan atau saat ini punya utang ya, kamu niat saya akan mengembalikannya. Nanti dikasih jalan sama Allah. Beda kalau kalian sudah utang terus kayak udah niat ya, tidak duit nggak ada niat bayar. Dan sudah ada niat. Kalau ada seperti itu nanti ke depan malah dipersulit ekonomi. Kemudian kalau misalkan sewa, memakai kemanfaatan benda orang lain kan? Bedanya apa sewa dengan pinjam? Kalau sewa itu ada kompensasi uang yang kamu berikan kepada orang yang memiliki barang. Tapi kalau pinjam tidak ada kompensasi atas apa? Kemudian beli atau jual beli.
Ada perpindahan benda nggak? Ada ya? Jadi antara satu dengan yang lain ini itu kasusnya sama, tapi yang membedakan niat dan akadnya. Ya, niat dan akad. Sekarang kalau misalkan sandal gosok ya, gosok itu sama hukumnya jelas haram. Namun ketika ada indikasi bahwa orangnya kalau pakai barangnya itu ikhlas tanpa kamu ngomong, itu boleh. Ada gambaran nggak? Misalkan nih kayak pulpen ya, tanpa kamu ngomong, bisa akrabnya teman, tanpa kamu ngomong itu orang itu mesti memperbolehkan. Indikasinya bagaimana bahwa orang itu boleh? Karena kalau kamu punya pulpen kamu dipakai oleh dia, kamu mesti boleh, gitu loh. Contoh kamu di pondok kan pinjam mantan temennya ya, tidak ngomong kan, itu bisa dikatakan gosok, bisa dikatakan tidak gosok. Kira-kira kamu kalau punya hangat dipinjam orang yang teman kamu yang punya hangat itu, kira-kira kamu boleh? Boleh ya? Boleh, karena untuk hal sepele seperti itu boleh pakai silahkan lah. Berarti ketika ada kawan kamu atau kamu pakai punya teman kamu, yakinlah pasti orang ini boleh, karena saya itu pasti boleh punya. Itu bisa dikatakan ulima gini dong, orang itu pasti boleh. Tapi nengok barangnya, jangan mobil tetangga ulima pakai, mesti orang itu ridho, nggak bisa. Nah, atau motor temannya dibawa parkir nih, motornya ada apa? Kuncinya tergantung. Kamu mau keluar misalkan, ini mesti orangnya itu. Tidak bisa. Kalau untuk barang remeh-temeh oke lah, ya. Sama kayak misalkan, kamu main ke rumah kawan kamu, udah, terus di depannya itu sudah ada jajanan, tapi kamu belum ditawarin, tapi sudah ada jajanan. Kan baik pantasnya kan kamu nunggu orang itu nawari dulu ya tentunya ya. Tapi pernah nggak kamu pas belum ditawari sudah buka toplasnya langsung makan? Pernah kan? Kenapa kamu langsung makan? Saya belum diizini oleh mereka. Karena kamu yakin dia ridho kalau dimakan, tidak? Nah itu sebab itu nggak masalah. Silahkan. Cuma dia ada isi. Jangan terlalu dihabiskan. Oke, ada yang mau tanya tentang gosok? Nah, gosok ketika barang yang terjadi kerusakan maka wajib diganti. Ketika barang itu seperti tadi pinjam, kalau terjadi kerusakan ada penggantinya, kamu ganti yang seperti benda tadi. Kalau tidak ada gantinya maka diganti dengan nilai itu. Nah, gosok apa biasanya orang? Tapi kalau di kita itu biasanya gosok yang kalau remeh-temeh ya. Kalau gosok kayak mobil apa itu sudah kelewatan, bisa dilapor polisi. Oke, gosok. Kemudian bab selanjutnya silakan dibaca. Yang perlu baca ini siapa? Belum pernah kan? Saya baca. Allah waliya bifathil Di atas masuk di atas sambil posisi maupun dikulinya. masrud bil khata bil khata wa idza wajada luqata fi mawadin aw tariqin alahu ahluha wa tarkuha wa ahluha aw laha min tarkiha in kana ala sifatin minal qiyami biha. Gimana? Apa itu luqata? Menemukan barang.
Siapa yang pernah menemukan barang? Apa itu? Kamu pernah di mana? Apa yang kamu lakukan? Walau ya. Kamu pernah apa? Itu apa yang kamu lakukan? Betul. Pernah dilakukan nggak? Apa diam-diam be? Dia diam-diam be. Diam-diam be. Dukoto itu barang temuan ya. Kamu menemukan sesuatu di jalan atau di mana? Kemudian di situ belum tidak ditemukan pemiliknya. Di situ ada 4 barang yang ditemukan. Jenis barang yang ditemukan adalah barang yang tidak rusak. Barang yang tidak rusak dalam arti fisiknya ketika didiamkan lama dia tidak rusak. Contohnya HP, perlu pikir. HP, Barang yang ketika dalam jangka waktu lama tidak rusak. HP, Ya bukan hanya emas, HP, pena, pulpen, itu kan motor, mobil misalkan, kipas angin dan lain sebagainya itu benda yang kalau dalam jangka waktu lama tidak rusak ya. Kedua, barang yang ketika beberapa hari dia mengalami kerusakan. Duit rusak. Maksudnya ketika kamu pegang, kamu bawa, kamu ambil, kamu amankan, itu tidak mengalami kerusakan. Kalau duit dijual sobek-sobek, semua itu rusak kan, motor kalau dikejar rusak. Makanya dia awet hanya beberapa hari itu. Buah-buahan atau makanan, kamu menemukan roti Amanda misalkan dari jalan. Saya pernah nemu durian, jatuh. Saya tahu orang itu kan saya lihat ada orang. Saya dari sejinak, depan sejinak itu kan ada benar tuh pom bensin kan. Nah dia udah tahu dari mana, saya dari seberang, saya mau pulang, jalannya mungkin jujur gitu. Dia duriannya kan biasanya taruh di bawah enggak? Orang itu jatuh begitu karena pas lagi musim durian. Nah saya nggak tahu kalau itu ada durian pas dia lewat, saya nengok durian banyak. Nah pas agak jauh, saya nengok ada durian jatuh. Mungkin itu durian orang tadi lewat. Cuma saya nggak ambil. Dan terserah mungkin nanti dia akan kembali lagi. Atau nanti diambil oleh orang lain, saya nggak ikut. Karena mimbar berusaha saya ngejar dia nggak tahu mana. Sudah. Oke, yang ketiga adalah barang yang bisa awet kalau dikasih obat. Atau kalau tidak obat, caranya dikeringkan. Contohnya gimana? Ikan asin. Kamu nemu ikan asin. Ikan ya? Ikan itu awet nggak? Nggak awet. Tapi kalau dibuat ikan asin bisa nggak? Bisa. Dan sehingga jadi awet ke depannya ya. Ini atau korma. Korma itu kalau basah dia cepat busuk. Kamu tahu korma sukari nggak? Korma sukari. Yang kalau korma itu ditaruh di toples lama dia akan keluar jamur. Karena saya beli puasa 1 kardus korma, saya keluarin baru berapa hari sudah mulai berjamur. Kalau saya masuk di kulkas lagi, di waktu lagi. Nah korma itu kalau nggak dibekukan ya berarti dia harus dijemur kering. Nah ketika kamu menemukan korma, pilihannya 2, di kulkas yang memakan biaya, atau kamu bersihkan, kamu keringkan sehingga jadi korma kering. Boleh bisnis itu. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah barang yang dalam bentuk hewan. Kucing, misalkan kucing Anggora, ini harga ada Anggora. Atau kalau di burung itu apa yang mahal? Kaca, murai, batu, murai batu dan yang lain sebagainya. Atau nemu sapi itu ban, misalkan lambur, sapi ya, dan lain sebagainya. Nah itu bagaimana tuh? Termasuk lukoto kan? Lukoto itu pertama diumumkan selama 1 tahun. Ya 1 tahun nih. Kemudian kalau setelah 1 tahun tidak ditemukan, maka nanti kalian boleh menggunakannya. Tapi ke depan kalau ada orang yang mengaku bahwa dia merasa kehilangan, kamu wajib kembali.
kalau misalkan dalam hilang itu dalam bentuk makanan, apa kamu nunggu setahun? Masih bisa bro. Freezer juga dulu bahasa. Roti itu lama di freezer, kalau udah bos, udah asik. Harus tahu. Kemarin saya beli roti, berapa hari lalu saya beli roti karena saya nggak mau, saya tidak sempat makan roti. Saya langsung ke kulkas. Kali-kali saya batu-batu saya keluar dari roti itu sudah warna kuning semua. Akhirnya saya kasih ayam. Saya tanggal, saya gantung dekat kandangnya makan. Gila, kalau keracunan bukan tanggung saya. Kan saya bilang sudah kaya, tapi aman, kaya aman. Oke, deal. Sampai mana nih? Saya ngomong. Mana kaya? Lupa makanan. Nah itu solusinya dua. Kamu makan, tapi kamu ganti uangnya. Misalkan nanti saya nemu roti Amanda, kamu pernah makan roti Amanda? Berapa harganya roti Amanda? Buat 50.000 ya. Kamu makan roti Amanda, kamu amankan 50.000. Siapa tahu nanti ada orang yang merasa kehilangan roti Amanda, kamu mau rotinya sudah saya makan, kalau kamu rusak uangnya. Atau boleh roti itu kamu jual. Cuma jangan ngomong, saya mau beli jalan, nanti kamu jual aja, dan uang hasil penjualan itu kamu amankan. Siapa tahu nanti ada orang misalnya, jangan makan dan lihat ganti, ya. Apalagi nunggu langsung, wah. Terus yang ketiga apa? Jangan jadi apa? Sesuatu yang bisa diawetkan ya, baik dengan pengobatan aman atau dengan keringkan. Itu boleh pilihannya dua, boleh kamu keringkan, terus kamu simpan. Contohnya gimana? Kamu keringkan, kamu simpan. Ikan asin sudah kamu bersihkan, kamu jemur, kamu simpan, masukin kemana gitu. Itu kayaknya udah malu saya kan? Udah, habis 50. Atau kamu jual nanti uangnya kamu amankan. Nah yang keempat adalah kamu hewan kacau, apalagi kambing, daerah mana? Daerah mana? Sungai Gelam. Dia kakinya patah gara-gara terlindas mobil begitu. Daerah tabrakannya. Saya tengok saya ambil ya. Itu pasti boleh orang karena saya yakin itu di boleh taman-taman dari jelas. Pokoknya utara, saya ambil, saya tidak bawa plastiknya, saya masukin ke jok motor. Sabar, ya. Saya masukin jok motor, ya, lalu, nah sampai saya cek, ternyata tidak aman, masih dia. Cuman dia malah apa namanya berak di situ. Jok motor saya, saya gitu, saya kan. Sudahlah saya keluar lagi harus sendiri kamu dari kamu saya simpan empat atau dalam itu kalau kamu menemukan seperti itu dia bisa nggak hidup dengan sendirinya tanpa diurus? Bisa. Ada binatang yang ketika dia sudah terbiasa diurus oleh manusia saat dia lepas dia bisa mati ya sudah terbiasa kayak kucing itu kalau sudah terbiasa diurus, makan, dijamin dan sebagainya, dia keluar dalam binatang yang karena apa untuk mencari makan dia tidak mandiri gitu. Tapi dengan kucing-kucing kampung, ya walaupun dia diurus, tapi dia banyak juga dikelola. Sehingga ketika dia hilang, aman. Saya punya kucing kampung, ya 1 tahun yang lalu dia hilang. Saya ketemu di pasar sekarang. Saya bawa balik ke rumah, balik lagi ke pasar. Baik, pasar ya, nah, makanya saya tengok dia sudah keluar. Berarti dia nggak bisa mandiri. Oke, nah kalau misalkan memang butuh makan dan lain sebagainya, wajib bagi kamu untuk memberi makan burung-burung atau hayawan-hayawan yang kamu temukan. Saat-saat nanti ke depan ada siapa pemiliknya yang hilang, kamu boleh minta kompensasi apa upah atas penjagaannya dan biaya makan dan sebagainya.
Contohnya apa? Selain kucing, kucing enak, aku tinggal ngasih makan yang kalengnya plastik itu. Sapi, sapi itu ribet tuh ngurusnya. Jangan sapi lah, perusahaan cari kambing lah, karena dasar kebun kamu. Lalu mau bayi pak? Mana pak? Nah itu laki nanti ada bab semuanya, bukan foto tapi laki. Anak hilang kan? Iya anak hilang. Berapa minggu yang lalu ada ya buang anak. Berapa hari yang lalu ada di pagi buang pinggir jalan gang. Nah saya semua buang. Nah bagaimana status menemukan anak yang beda ya kasusnya? Oke. Bisa nggak kita klaim sebagai anak kita tapi tidak masa itu? Sekarang baca bab laki. Bab terlalu kotor tadi dibaca. Yang laki. Jadi gini ya, kalau nemu barang, halo, dengerin saya. Kalau nemu barang, kamu jangan langsung diambil. Sebab ketika tangan kamu sudah nempel dengan berdata dialog, misalkan dia nemu apa ya? Ada jadi itu kamu tanggung jawab. Kalau ada hilang kamu yang ganti. Nemu barang baru nengok, jangan langsung dipegang. Kalau sudah kamu pegang, jadi tanggung jawab kamu. Apa maksudnya? Ya? Misalkan di saya nemu HP di pinggir jalan, saya pegang. Jual. Taruh lagi. Ternyata ada orang lagi yang ambil. Kamu yang tanggung jawab. Tangan kamu sudah pegang, baju sudah jadi amanah, kamu tanggung jawab. Gimana? Kamu. Kalau tangan, kalau saya colek-colek ya. Pakai apa namanya itu? Tapi aku orang. Nah, ini colek. Jangan sampai pos dan diambil kamu untuk mengambilnya atau kamu menjualnya dengan uang yang tadi diamankan dan harus kamu umumkan. Sekarang kalau umumkan enak jika kamu umumkan di media sosial ya. Kalau zaman dulu sistemnya busik-busik, siapa yang merasa kehilangan dan gitu ya. Sekarang malah bisa dipermudahkan untuk Oke, sekarang laki. Fasul laki wa idza wujida lakutul biqari'ati toriki fa akhduhu wa tawbiyatuhu wa kafalatuhu wajibatun ala kifayah wala yuqarru bila fi yadi amin Fa'in wujida ma'ruf ma'ruf anfaqa alaih. Apa maksudnya? Laki itu anak bayi yang ditemukan ya. Ketika ditemukan anak hilang di pinggir jalan, maka mengambil, menjaga, mengurusnya itu wajib. Berarti satu desa wajib harus ada yang mengurusnya. Halo? Misalkan tengah desa nih, pinggir jalan atau anak dibuang keluarganya, ya. Nah nanti wajib satu desa itu ada yang mengurus anak ini. Jangan dibiarkan deh, bisa mati itu anak nyawa. Harus dirawat, dijaga, dikasih pendidikan, dirawat dan lain sebagainya. Kalau di situ disertai dengan uang, maka nanti untuk biaya makan, biaya pendidikan dan lain sebagainya itu diambil dari uang harta yang membersamai anak tadi. Contohnya gimana?